Kalau lu hobinya mobil, kemungkinan besar lu juga bakal suka atau bakal tertarik dengan motorsport. Di dunia kita ini ada berbagai macam motorsport yang seru buat ditonton. Dengan yang paling populer dan paling banyak diketahui oleh orang adalah F1. Sayangnya banyak orang yang cuma nonton F1 aja dan antara nggak mau atau nggak tahu kalau ada motorsport lain. Nah, makanya di video ini gue mau memperkenalkan lu pada salah satu motorsport favorit gue yang seru banget buat ditonton. Namanya adalah DTM. DTM atau Deutsche Tourenwagen Masters adalah seri balapan dari Jerman yang udah ada sejak tahun 1984. Tapi dulu namanya agak beda, yaitu Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Nah, di tahun itu sampai 1992 mereka menggunakan mobil dengan aturan Group A. Buat kalian yang penasaran sama hal-hal spesifik yang diatur dalam mobil Group A, kalian bisa cek deskripsi video ini karena udah gue sertain peraturan lengkapnya. Tapi intinya, Group A merupakan kategori mobil balap yang didasarkan pada mobil produksi. Mobil produksi yang dimaksud ini harus udah dibuat sebanyak 5.000 unit yang sama selama rentang waktu 12 bulan. Tapi jumlah 5.000 unit ini berhenti berlaku di tahun 1993. Yang jumlah unit yang diharuskan dibuat berkurang jadi 2.500 unit. Selain itu, kalau kalian lihat hal-hal yang diatur bagi mobil Group A, mau yang dulu tahun 1982 atau yang paling baru tahun 2019, semua hal teknis diatur dengan detail dan banyak hal yang juga dibatasi bagi mobil yang ingin mengikuti Group A, seperti powernya, berat, teknologi yang bisa digunakan, dan biaya keseluruhan. Peraturan-peraturan ini bertujuan supaya banyak yang mau ikut balapan, baik itu untuk touring car atau rally. Biar nggak bingung, contoh-contoh dari mobil Group A untuk touring car adalah BMW M3 E30 dan Mercedes-Benz 190e. Sedangkan untuk rally ada Audi Coupe GT5e dan Mitsubishi Lancer Evolution, model yang pertama sampai ke yang paling baru. Jadi itulah kategori mobil yang digunakan oleh DTM, menggunakan peraturan Group A. Tapi secara berkala, peraturannya dikembangkan dan diubah sehingga mobil-mobilnya bisa lebih banyak dimodif. Terus pada tahun 1993, DTM berhenti menggunakan peraturan Group A dan beralih ke peraturan Class 1 Touring Cars, di mana hal-hal yang diatur lebih bebas dibandingkan Group A, seperti dapat menggunakan ABS, 4-wheel drive, bantuan elektronik, dan chassis yang terbuat dari carbon fiber. Namun bukan berarti sepenuhnya bebas, karena mesinnya pun masih dibatasi dengan maksimal berukuran 2.5 liter dengan 6 silinder. Terus di tahun 1995, DTM ingin melakukan ekspansi supaya fokusnya bukan di Jerman aja. Jadi banyak tim yang ikutan bertanding di International Touring Car Series atau ITC, yang balapannya semua dilakukan di luar Jerman, dan DTM yang balapannya tetap fokus di Jerman. Jadi mereka ikutan dua series. Bahkan sempat ada rencana untuk menyatukan kedua seri balapan itu, yang beneran terjadi nih di tahun 1996. Tapi karena dalam pelaksanaannya, FIA yang merupakan badan yang ngatur dan ngawasin motorsport yang internasional, membuat sehingga mayoritas dari keuntungannya masuk ke kantong mereka, yang berakibat duit yang diterima sama semua tim jadi sedikit. Padahal uang yang dikeluarin untuk bikin mobilnya plus biaya untuk jalan ke sirkuit di luar Eropa, kayak ke Interlagos di Brazil atau Suzuka di Jepang, itu nggak murah. Terus masih banyak lagi masalah keuangan yang terjadi, kayak harga tiketnya yang dinaikin sebanyak 2 kali lipat, terus hak menyiar di TV yang makin mahal, yang akhirnya mengakibatkan di tahun 1996 Alfa Romeo dan Opel keluar dari championship ini. Jadi tinggal Mercedes doang yang belum cabut. Akhirnya series balapan ini berhenti untuk sementara. Nah, beberapa mobil yang digunakan pada masa itu seperti Alfa Romeo 155, Opel Calibra, dan Mercedes 190e. Baru pada tahun 2000, DTM kembali lagi dan merubah namanya menjadi Deutsche Tourenwagen Masters. Sekarang mereka kembali ke asal-muasal mereka dengan mayoritas balapannya diadakan di Jerman dan sisanya di sirkuit-sirkuit Eropa aja. Dengan yang ngatur DTM kembali ke badan organisasi sebelumnya yang bernama ITR, mereka fokus untuk menjaga supaya biaya yang dikeluarin tetap terkendali. Mercedes-Benz dan Opel masuk ke DTM yang baru dengan Opel menggunakan Opel Astra Coupe dan Mercedes menggunakan Mercedes-Benz CLK.
Nah terus mendadak banget nih, tim yang bernama App Sportsline tiba-tiba pengen ikutan menggunakan mobil Audi TT. Buat bagian selanjutnya lumayan panjang, jadi gue bakal kasih tahu secara singkatnya aja. Audi di tahun 2000 kesulitan bersaing dengan Mercedes dan Opel, tapi akhirnya di tahun 2002 App Sportsline Audi berhasil menang dengan pengemudinya Laurent Aiello, mudah-mudahan gue bener ya nyebut namanya, sebagai DTM Champion. Di tahun 2004, Audi sepenuhnya ikutan DTM dengan mobil Audi A4 yang bersaing dengan Opel Vectra GTS dan Mercedes-Benz C-Class. Di saat itu juga, Matthias Ekstrom mendapatkan gelar pertamanya di DTM menggunakan Audi. Kemudian kita lanjut ke akhir 2005. Opel menyatakan kalau mereka keluar dari DTM. Alasannya kenapa? Mereka katakan kalau biayanya yang gede dan karena mereka kesulitan menang, jadi akhirnya mereka memutuskan untuk keluar. Akhirnya yang tersisa adalah hanya Audi dan Mercedes yang masing-masing menyediakan sampai 10 mobil untuk memenuhi jumlah mobil yang diperlukan. Di tahun 2007 sampai 2009, Audi sangat dominan dengan Matthias Ekstrom memenangkan gelar keduanya dan Timo Scheider mendapatkan kedua gelarnya di tahun 2008 dan 2009. Baru pas di 2010, Mercedes akhirnya bisa menyaingi Audi dan Paul di Resta mendapatkan gelarnya sebagai juara DTM. Di tahun yang sama juga sempat ada pembicaraan kalau bakal diadakan series DTM North America, tapi nggak kesampaian. Nah pada tahun 2012 juga BMW is back baby. Betul sekali, BMW balik ke DTM setelah 17 tahun males-malesan dan siap buat kasih paham Audi dan Mercedes. Pas dulu mereka masih bersaing, bisa dibilang BMW itu cukup sukses di DTM dan memenangkan kejuaraan bagi Volker Strycek di tahun 1984, Eric Van de Polo di tahun 1987, dan Roberto Ravaglia di tahun 1989. Selain itu, di tahun 2013, mobil DTM mulai menggunakan Drag Reduction System atau DRS, kayak yang ada di F1, di mana sayap belakangnya itu akan kebuka untuk membuat mobil lebih aerodinamis dan membantu nyusul mobil yang ada di depannya. Selain itu juga, DTM mulai melakukan ekspansi juga ke Jepang untuk bekerja sama dengan series balapan Super GT, di mana DTM mulai menyamakan peraturan teknisnya dengan yang digunakan pada Super GT. Itu semua dengan tujuan untuk membuat regulasi baru untuk kedua series itu. Bahkan sampai ada balapan barengan antara kedua series tersebut yang bernama DTM X Super GT Dream Race di tahun 2019. Nah tapi kita balik dulu deh ke tahun 2014 nih ya. Di tahun ini bentuk dari mobilnya banyak yang diubah supaya balapannya lebih bagus. Selain itu 2015 formatnya diubah jadi double header. Dalam artian ada balapan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi 2 kali, bukan cuma 1 hari aja. Perubahan lainnya yang terjadi adalah selain jadi double header, juga yang sebelumnya balapan berdasarkan jumlah lap menjadi balapan berdasarkan total waktu. Tapi sempat terjadi beberapa kali perubahan format balapannya, kayak jumlah waktunya beberapa kali berubah, apakah pit stopnya wajib atau sunnah, bahkan di tahun 2019 sempat balik lagi ke balapan berdasarkan jumlah lap. Tapi itu cuma pas di ronde pertama, karena setelah itu balik lagi berdasarkan jumlah waktu sampai saat ini, yaitu 55 menit plus 1 lap. Di tahun 2019 ini juga datang generasi kedua dari Class 1 Touring Cars. Generasi yang pertama itu kan udah gue sebutin sebelumnya, digunakan pada tahun 1993 sampai 1996. Class 1 ini disebut sebagai Silhouette Style Touring Cars, dimana dari luar kelihatannya mirip gitu dengan mobil jalanan yang digunakan sebagai dasar. Tapi kemiripan itu cuma eksterior doang, dan bagian lainnya beda banget. Kayak kalau kalian lihat Audi RS5 Turbo, ini kelihatannya mirip banget kayak Audi RS5 di jalanan, tapi itu cuma eksteriornya aja. Dalamnya mah udah beda banget. Di 2019 juga Aston Martin masuk ke DTM untuk menggantikan Mercedes yang berhenti ikutan pada akhir 2018. Tapi sayangnya Aston Martin cuma bertahan untuk 1 season aja dan langsung cabut. Katanya karena terlalu mahal, terus kesulitan juga mereka untuk bersaing sama BMW dan Audi. Apalagi banyak sekali masalah yang dihadapi, kayak mobilnya yang suka tiba-tiba rusak aja gitu di tengah balapan. Tapi digunakannya Class 1 Touring Cars itu cuma sebentar doang, karena pada 2020 pun Audi juga mengumumkan untuk keluar dari DTM. Dengan yang tersisa BMW, kelihatan jelas kalau Gerhard Berger sebagai bos dari DTM harus menemukan cara untuk membuat DTM menarik untuk diikuti lagi. Akhirnya pada tahun 2021,
Dan dengan pilihan yang terbatas, ia memutuskan agar DTM berhenti menggunakan Class 1 Touring Cars dan beralih ke mobil GT3. Kenapa ke GT3? Karena jauh lebih murah bagi berbagai tim dan manufaktur mobil untuk menggunakan mobil GT3. Serta banyak sekali perusahaan mobil yang sudah bersaing di berbagai series tersebut, seperti Ferrari, Lamborghini, Porsche, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan juga lebih sederhana dibandingkan Class 1 Touring Cars yang menggunakan teknologi kayak DRS dan Push to Pass. Ini untuk tambahan sedikit aja, tapi apa itu Push to Pass? Singkatnya itu adalah sistem yang bisa digunakan driver untuk ngasih tambahan power untuk sementara. Anggap aja kayak NOS gitu. Makanya untuk sekarang DTM menggunakan mobil balap GT3. Tapi dengan beberapa tambahan peraturan seperti yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 diberikan beban tambahan pada mobil mereka untuk membuat persaingannya lebih ketat. Contohnya kayak misalnya juara 1 dikasih tambahan 20 kilo beban di mobilnya, juara 2 15 kilo, dan juara 3 5 kilo, kayak gitu. Jadi kan persaingannya jadi lebih ketat. Nah, selain itu DTM juga tidak lagi menggunakan standing start, melainkan menggunakan rolling start. Standing start itu di mana mereka mulai balapannya dalam posisi diem, sedangkan rolling start itu mereka mulai balapannya pas udah sambil jalan. Nah, tadi udah bahas soal sejarah dari DTM, mulai dari awal di tahun 1984 jauh di sana sampai peluncurannya lagi di tahun 2000 sampai sekarang. Nah, sekarang waktunya kita bakal lihat mobil yang digunakan oleh DTM. Seperti yang udah gue bilang, di tahun 1984 sampai 1992 mereka menggunakan mobil Group A. Kemudian DTM beralih ke Class 1 Touring Cars yang menggunakan mesin 2.5 liter 6 cylinder. Semua mobil yang digunakan di zaman ini merupakan mobil sedan 4 pintu. Ketika DTM dilanjutkan pada tahun 2000, jenis mobil yang digunakan berubah jadi menggunakan sedan 2 pintu sampai 2003. Yang kemudian berubah lagi menjadi sedan 4 pintu seperti yang dulu sampai 2011. Yang akhirnya di tahun 2012 berubah lagi ke sedan 2 pintu. Berubah-ubah terus nih ya, kayak mood cewek. Kemudian buat mesinnya, semua mobil DTM menggunakan mesin 4.0 liter V8 yang menghasilkan 460 horsepower, yang kemudian dinaikkan jadi 500 horsepower sejak 2017 sampai 2018, yang kemudian pada tahun 2019 semua mobil DTM beralih ke mesin 2.0 liter inline 4 dengan turbocharger yang menghasilkan 610 horsepower ditambah 30 horsepower dari push to pass, dan akhirnya di tahun 2020 menghasilkan 580 horsepower ditambah 60 horsepower dari push to pass. Buat contoh seberapa kencang yang mobil DTM, di tahun 2020 BMW M4 DTM bisa ngebut dari 0 sampai 100 dalam 2,9 detik. Semua spek itu berlaku untuk semua mobil sampai tahun 2020 karena ketentuan dari mesinnya sangat diatur. Tapi sejak tahun 2021, ketentuan mengenai mesin udah nggak diatur lagi karena sudah beralih ke ketentuan GT3. Nah, untuk pembalapnya sih itu nggak kalah keren ya wey. Dengan yang paling banyak menjadi juara di DTM bernama Bernd Schneider yang telah menjadi juara DTM sebanyak 5 kali. Ini orang nggak main-main kalau balapan. Nah, selain dia terdapat berbagai pembalap terkenal lain yang pernah bersaing seperti Mika Häkkinen, David Coulthard, dan Ralf Schumacher. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. DTM merupakan series balapan yang seru banget buat ditonton karena persaingannya yang ketat dan balapannya yang seru. Siapa yang dapat juara 1 di balapan ini, belum tentu dia bisa juara 1 lagi di balapan selanjutnya. Jadi nggak pernah ketebak siapa yang bakal menang. Gue sendiri baru mulai ngikutin DTM pas tahun 2022, tapi gue juga udah nonton beberapa balapan fullnya yang tahun 2017 dan 2019. Seru banget deh. Gimana pendapat kalian tentang video ini? Apa kalian jadi tertarik untuk menonton DTM atau kalian sendiri udah penggemar lamanya? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys.